Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis di Gunung Gede. Kisah ini menceritakan seorang pendaki rombongan 14 orang yang dihantui makhluk-makhluk mengerikan di Gunung Gede. Dan buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Oke, tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Setelah berjalan lambat, kami pun akhirnya sampai di alun-alun Surya Kencana Timur. Di sini suasananya mulai terasa begitu dingin. Kami beristirahat lebih dulu sebab kami berencana untuk ngecamp di daerah barat supaya dekat dengan sumber mata air. Karena tidak ingin terlalu lama membuang-buang waktu, akhirnya aku meminta sebagian dari kami untuk berjalan lebih dulu ke arah barat untuk bergegas membangun tenda di sana. Karena jika harus berjalan beriringan, tentu kami akan sangat lama sampai di barat dengan kondisi kaki Kintan yang masih sakit. Aku hanya meminta sebagian untuk pergi, tapi malah kami tinggal hanya berenam saja. Yang lainnya memilih untuk melanjutkan perjalanan langsung ke arah barat. Akhirnya kami pun melanjutkan beristirahat sejenak sebelum mulai kembali perjalanan kami menuju barat, tempat di mana kawan-kawan lain membangun tenda untuk ngecamp. Kami berenam pun lantas menyusul mereka, namun jalan kaki benar-benar lambat sekarang, karena memang kaki Kintan justru semakin sakit katanya. Di sini Kintan sudah ditawarkan untuk digendong oleh kawan-kawan yang pria, termasuk aku. Namun dia justru menolak mentah-mentah. Padahal jika Kintan bersedia, tentu langkah kaki kami tidak akan selama sekarang, karena harus mengimbangi langkah kaki Kintan. Tubuh Kintan pun mulai dingin. Aku mengecek suhu berkali-kali. Aku kemudian menyuruhnya untuk memakai jaket untuk menghangatkan badan. Namun lagi dan lagi, Kintan menolaknya mentah-mentah. Aku dan kawan yang lain sempat kesal dengan Kintan, karena ia terus saja mempertahankan gengsinya. Padahal jelas-jelas niat kami adalah menolong dan tidak ada maksud lain. Namun tetap saja, gengsi Kintan benar-benar tinggi. Saat kami sampai di tengah alun-alun Surya Kencana, Kintan tiba-tiba ambruk. Kintan jatuh tersungkur di atas tanah. Ia lantas tidak sadarkan diri akibat jatuh pingsan. Aku dan kawan-kawan lainnya pun merasa begitu kaget karena sebelumnya kondisi Kintan baik-baik saja terlepas dari kakinya yang saat ini kesleo. Kintan tidak sadarkan diri, bahkan tubuh Kintan benar-benar dingin. Kintan terkena gejala hipotermia. Bahkan saat aku mencoba untuk menampar tubuh Kintan pun tidak ada kunjung sadarkan diri. Kami bertiga pun akhirnya menggotong tubuh Kintan. Bodohnya kami karena memang kami terlalu panik. Kami sampai lupa tidak melepaskan carrier yang kami gendong sebelumnya. Rasanya berat sekali, hampir sepadan dengan beban hidup. Kami sempat berteriak-teriak meminta tolong, tapi tidak ada satupun yang menjawab teriakan kami. Alhasil kami pun harus berjuang dan bersusah payah sendiri untuk menggotong Kintan. Coba kamu susul mereka, minta bantuan ke mereka, ucapku ke salah satu cowok yang saat itu memang sedang bersamaku dan juga Kintan. Dia pun bergegas untuk pergi ke arah barat untuk memanggil kawan-kawan laki-laki yang lain untuk membantu kami membawa Kintan. Saat itu pikiranku benar-benar bingung dan juga kacau. Aku tidak pernah berpikir jika pendakian kali ini akan mengalami hal berat seperti yang saat ini kami alami. Selang 10 menit kemudian, kawan-kawan lelaki yang lain pun datang untuk menjemput kami. Dalam posisi itu, tubuh Kintan mulai menggigil parah, bahkan ia sampai tidak sadarkan diri. Kami pun langsung melempar carrier yang masih melekat di punggung kami, dan setelahnya kami pun mengangkat tubuh Kintan bersamaan. Anehnya, tubuh Kintan saat itu benar-benar berat. Aku seperti mengangkat tubuh 2 orang lebih. Karenanya pandanganku pun semakin kabur. Rasanya benar-benar tidak karuan. Saat itu langit sudah mulai gelap. Kami berjalan tertatih-tatih menggotong Kintan.
Langkah kaki kami pun mulai semboyongan karena memang tubuh Kintan benar-benar berat. Padahal Kintan bukan gadis gemuk, melainkan gadis kurus. Ini benar-benar di luar nalar kami semua. Namun kami tidak mau berpikiran negatif. Setelah beberapa waktu berjalan, kami pun akhirnya sampai di barat. Beruntung, tenda yang kawan-kawan buat sebelumnya sudah berdiri kokoh. Aku pun meminta kawan-kawan perempuan untuk menggantikan pakaian Kintan dan memasukkannya ke dalam sleeping bag. Beruntung, salah satu dari mereka ada yang paham tentang pertolongan pertama untuk mengatasi kawan yang hampir terkena hipotermia. Salwa namanya, salah satu seorang anggota Mapala. Dan aku bersyukur akan keberadaan dia di tengah-tengah kelompok kami. Namun bodohnya kami tidak membawa aluminium foil. Alhasil, aku harus pergi ke tenda-tenda pendaki lain untuk meminjam aluminium foil guna menghangatkan tubuh Kintan yang benar-benar dingin saat itu. Tidak hanya pergi untuk meminta aluminium foil pada pendaki lain, tapi aku, Zaki, dan Ariel pun juga sembari mengambil air, karena memang persediaan air yang kami bawa sudah menipis. Aku benar-benar masih begitu panik, karena aku khawatir Kintan kenapa-napa. Terlebih lagi, aku kembali teringat dengan cerita Pak Agus saat kami meminjam perlengkapan pendakian. Kini benar-benar khawatir jika nasib Kintan akan sama seperti gadis yang diceritakan oleh Pak Agus. Sumpah, aku khawatir banget dengan Kintan, ucapku kepada Ariel dan Zaki. Udah Ton, jangan begitu dipikirkan. Insya Allah, Kintan lekas membaik kondisinya. Aku ingat lagi cerita Pak Agus, Ril. Bahkan gadis yang naik bareng Pak Agus dulu tewas karena hipotermia. Hes, jangan bicara begitu, Ton. Kita harus yakin kalau Kintan akan membaik. Ya, aku berharap begitu, Zak. Karena tidak ingin larut dalam kekhawatiran, sesaat setelah aku dan kedua kawanku mengambil air, kami pun bergegas untuk kembali ke tenda dan memberikan air yang kami bawa itu kepada kawan-kawan yang lain. Setelahnya kami pun membuat api unggun, meskipun tidak boleh membuat api unggun di jalur pendakian gunung. Namun aku dan kawan-kawan lain nekat untuk membuat api unggun, karena memang kami sangat ingin membalikan kondisi Kintan ke kondisi sebelumnya. Sehingga kami berusaha untuk membuat kehangatan dengan api unggun. Nyatanya bukan hanya Kintan saja yang kedinginan. Aku dan kawan-kawan yang lain pun juga merasakan hal serupa. Namun berkat api unggun yang kami buat, badan kami pun mulai berangsur-angsur membaik hangat. Selang beberapa menit kemudian, Kintan pun mulai sadarkan diri. Aku benar-benar lega saat setelah melihat kondisi Kintan baik-baik saja. Gimana, Tan? Masih dingin gak? Masih, tapi agak mendingan kok. Syukurlah. Pokoknya kalau kamu ngerasain sesuatu yang gak enak, langsung bilang saja ke kita. Jangan diem saja. Khawatir kejadian ini terulang lagi. Iya, Ton. Maaf, sudah bikin kalian semua repot. Setidaknya dengan sadarnya Kintan kembali, perasaan kami semua menjadi lega. Sehingga kami pun bisa dengan tenang melakukan aktivitas-aktivitas lain selama ngecamp ini. Karena tenda yang berdiri baru satu, kami pun akhirnya membangun tenda yang lain, karena memang kami butuh paling tidak 3 tenda untuk kami beristirahat tidur. Kami pun akhirnya bagi tugas. Ada yang bangun tenda, ada pula yang masak untuk santap malam kami di daerah barat ini. Kami pun menikmati suasana malam itu. Saat beberapa kawan lain sedang sibuk membangun tenda dan masak santap malam, aku memilih tidur sejenak, karena memang aku benar-benar kelelahan. Terlebih lagi, aku yang turut andil dari mulai mengangkat Kintan, mencari air mineral, sampai membuat api unggun sekalipun. Sehingga wajar jika tubuhku pun merasakan kelelahan hebat. Aku tidur sebentar ya. Tolong bangunkan pas makanan sudah siap. Ucapku berpesan kepada kawan-kawan yang lain. Sialnya, saat aku sudah tertidur, tidak ada satupun dari kawan-kawanku yang membangunkan dari tidur. Hingga aku pun terbangun sendiri. Namun sialnya, semua hidangan yang sebelumnya dimasak itu sudah habis tanpa ada sisa. Alhasil perutku pun benar-benar keroncongan karena menahan rasa lapar.
Saat aku terbangun, hari sudah mulai pagi, dan kawan-kawan lain pun masih asik dengan tidurnya. Sementara aku benar-benar sudah tidak kuat lagi menahan rasa lapar, sebab makanan yang masuk ke dalam perutku hanyalah makanan saat siang hari. Aku pun langsung berinisiatif untuk membuat mie instan. Karena kesal, aku pun memasak 2 bungkus mie instan sekaligus, dicampur banyak sosial. Setelahnya, tanpa menunggu waktu lama, aku pun menyantap makanan itu hingga habis tanpa sisa. Alhasil, perutku pun langsung kekenyangan hingga membuatku sakit perut. Dasar rakus, bukannya kenyang malah mules. Ucapku kesal pada diri sendiri. Akhirnya, aku pun mengoleskan banyak minyak angin ke perut untuk meredakan rasa sakit. Saat itu semua kawan-kawanku masih tidur dengan pulasnya. Saat aku duduk di depan tenda sembari mengoleskan minyak angin, tiba-tiba saja aku mencium aroma melati yang benar-benar menyengat. Rasanya benar-benar aneh, sebab tidak ada tumbuhan melati di dekat tenda kami, dan aroma melati yang aku cium benar-benar menyengat. Pikiranku pun parno seketika. Aku memang begitu gampang parno, terlebih lagi jika menyangkut hal-hal mistis. Meskipun laki-laki, bukan berarti harus berani dalam segala hal. Iya bukan? Aku pun berinisiatif untuk membangunkan Faris. Paling tidak untuk menemaniku duduk santai di depan tenda, atau berjalan-jalan sejenak untuk menghilangkan rasa parno yang ada dalam diriku. Beruntung hanya dengan beberapa kali tepuk saja, Faris langsung terbangun dari lelapnya. Kenapa sih, Ton? Jalan-jalan yuk ke depan. Sumpah deh, aku gak mau terus-menerus dibayangi rasa parno. Parno? Parno kenapa? Alah, cuci muka dulu sana. Nanti aku ceritakan. Faris pun bergegas untuk keluar dari tenda dan cuci muka. Baru setelahnya ia pun lebih segar dibandingkan dengan sebelumnya. Ia kemudian membuat teh hangat sembari menanyakan apa yang membuat aku parno, sampai-sampai membangunkannya. Aku pun kemudian menceritakan kejanggalan yang menurutku aneh, terutama persoalan aroma bunga melati yang baru saja tercium olehku. Aroma yang begitu menyengat, namun tidak ada bunga melati yang bertengger di tenda-tenda yang menjadi tempat kami beristirahat. Masa iya, Ton? Iya, justru karena cuma aku yang bisa menyium aroma itu. Itu artinya ada sesuatu yang gak beres, Riz. Mungkin perasaan kamu aja kali, Ton. Ya gak mungkin lah, Riz. Orang jelas-jelas aromanya tercium begitu terasa, Riz. Ya udah, daripada terus larut dalam hal-hal yang justru membuat kamu merinding, mending kita keliling-keliling saja yuk. Benar kata Faris. Aku tidak boleh larut dalam persoalan ini. Aku harus menghilangkan rasa parno dalam pikiranku. Aku harus enjoy dalam pendakian ini. Hal itulah yang terus aku ucapkan untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya baik-baik saja dan akan terus baik-baik saja. Kami berdua pun kemudian berjalan-jalan tak jauh dari tenda. Tak lupa kami juga mengabadikan momen langka ini dengan gawai yang kami bawa. Meskipun tidak ada sinyal ataupun jaringan, namun paling tidak gawai yang kami bawa cukup bermanfaat untuk mengabadikan momen baik hari ini. Tak menyangka pemandangan di ujung barat ternyata seindah itu. Aku dan Faris pun tidak ingin menyia-nyiakan momen langka ini. Terlebih lagi saat melihat matahari mulai menampakkan wujudnya dari ufuk timur. Keindahan benar-benar tidak mampu lagi dilukiskan dengan kata-kata karena saking indahnya. Kami terus-menerus mengambil gambar hingga tidak ada satu momen pun yang kami lewatkan. Maklum, kebutuhan konten. Hingga aku pun harus bisa mendapatkan hasil yang baik dari jepretan gawai milikku. Setelah selesai menikmati keindahan alam, aku pun mengajak Faris untuk pergi ke sumber mata air. Karena memang persediaan yang semalam aku ambil bersama Zaki dan Aril tidak cukup untuk kami ber-14. Sehingga aku pun perlu untuk menyiapkannya lagi. Saat sedang dalam perjalanan untuk mengambil air di sumber mata air, tiba-tiba saja mules datang menderaku lagi dan lagi. Rasanya aku sudah tidak sanggup lagi menahan mules.
Alhasil aku pun mencari tempat sembar untuk buang hajat. Sementara itu, aku langsung meminta tolong kepada Faris untuk mengembalikan air ke sumber mata air untuk aku bersih-bersih. Tanpa pikir panjang kali lebar, aku pun langsung menanggalkan celana milikku dan buang hajat di semak-semak. Ini kali pertama aku melakukan hal sekonyol ini. Untung saat itu kondisinya masih sangat sepi, tidak ada pendaki lain selain aku dan Faris. Setelah selesai, aku pun bergegas untuk memanggil Faris terus-menerus. Karena memang aku harus membersihkan. Faris, cepetan woi, mau cebok nih. Meskipun aku sudah berteriak-teriak seperti orang kesetanan, namun Faris tidak kunjung menjawab panggilanku. Ia bahkan tidak kunjung datang untuk membawakan air yang diminta olehku. Karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya aku pun cebok dengan menggunakan air embun di sekitar semak-semak tempatku buang hajat. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya olehku jika aku akan cebok dengan air embun daripada harus menunggu Faris yang tidak kunjung datang. Lebih baik cebok dengan air embun dan genangan air kotor seadanya, meskipun itu benar-benar jorok. Setelahnya aku pun bergegas untuk menghampiri Faris dan langsung mengomelinya karena aku benar-benar kesal. Lah, kok kemari Ton? Ceboknya gimana? Tanya Faris dengan polosnya. Pakai embun lah. Lagian kamu lama banget sih. Udah gak kuat nih nunggu lo. Mendengar aku yang cebok dengan air embun, Faris pun tertawa terbahak-bahak tanpa henti. Aku semakin kesal karena Faris. Aku pun lantas mengomelinya persis seperti emak-emak ngomelin anaknya. Karena memang sekesal itu dengan Faris. Akhirnya karena matahari sudah mulai naik perlahan-lahan, kami pun memilih untuk kembali ke tenda. Namun di sepanjang perjalanan menuju tenda, kami tidak lupa untuk mengabadikan semua tempat yang menurut kami itu indah. Maklum, untuk kebutuhan konten, namanya juga anak muda. Aku pun bersuah foto di dekat pohon besar yang kami lewati. Aku tidak berpikir ada hal yang janggal di sana. Namun setelah aku melihat kembali hasil swafotoku, rasanya gambar yang baru saja saya ambil itu terlihat cukup aneh. Gambar yang tertangkap kamera terlihat bias. Aku pun mencoba untuk memperbesarkannya. Dan betapa terkejutnya aku ketika mendapati ada sepasang tangan yang bertengger tepat di kedua pundakku. Astagfirullahaladzim. Aku berteriak seraya membanting gaweku. Weh, Ton, kenapa? Faris keheranan. Faris pun mengambil gawe milikku dan melihat apa yang aku lihat. Sepasang tangan aneh yang ada di pundak kanan dan kiriku. Ton, ini tangan siapa, Ton? Ayo kita balik ke tenda, Riz. Aku gemeteran. Akhirnya tanpa banyak berbincang, kami pun berjalan cepat menuju tenda. Sesaat sebelum sampai di tenda, aku lebih dulu memberikan mandat ke Faris agar tidak menceritakan apa yang dilihatnya kepada kawan-kawan yang lain. Karena aku tidak ingin mengacaukan pendakian ini. Anggap saja kedua tangan yang ada di fotoku hanyalah bayangan semata. Beruntung Faris pun bersedia untuk mengikuti ucapanku. Akhirnya kami berdua pun benar-benar bungkam. Sesampainya di tenda, semua kawan-kawanku ternyata sedang asik memasak makanan untuk sarapan. Karena aku tidak memiliki aktivitas lain, akhirnya aku pun memilih untuk pergi ke tenda milik kakakku yang berada tidak jauh dari tenda kami. Kak, mau naik jam berapa? Aku bertanya pada kakakku, menanyakan perihal rencana kakakku untuk naik ke puncak jam berapa, supaya kita bisa berangkat bersama. Kayaknya sebentar lagi deh. Ya, nggak bisa bareng dong. Aku dan yang lain baru mau sarapan. Ya udah, gampang ketemu di atas. Setelahnya rombongan kakakku pun naik ke atas. Sementara aku dan yang lain memilih untuk sarapan terlebih dahulu dan berencana naik sekitar jam 9 pagi. Setelah selesai sarapan, kami pun bersiap-siap untuk naik. Hanya 3 anak di antara kami yang tidak ikut naik ke puncak gede, yaitu Zaki, Aril, dan Iqwil. Mereka bilang jika mereka lelah dan ingin jaga tenda saja dibandingkan harus naik ke puncak. Baru saja sebentar kami berjalan, Regita sudah muntah-muntah. Katanya perutnya enek. Karena tidak ingin Regita patah semangat,
Akhirnya aku pun menyemangatinya dengan mengatakan jika puncak sebentar lagi. Meskipun pada kenyataannya puncak masih cukup jauh. Sebentar lagi, Git. Puncak sebentar lagi sampai. Udah, kalian jalan duluan aja. Lagi dan lagi, Regita selalu meminta aku dan yang lain untuk jalan lebih dulu. Padahal jelas-jelas kondisi fisiknya sedang tidak baik-baik saja. Aku pun terus memberikan support untuk Regita agar dia bisa enjoy dalam pendakian ini. Gak apa-apa, pelan. Asal selamat. Ucapku pada Regita. Aku pun terus membackup Regita dari arah belakang. Semoga saja tidak tumbang seperti Kintan. Meskipun dari awal kondisi Regita memang sedang tidak baik-baik saja, padahal saat berangkat semangatnya itu benar-benar membara. Puncak pun sebentar lagi terlihat di pelupuk mata kami. Secara tiba-tiba ketiga kawanku yang sebelumnya enggan untuk naik ke puncak tiba-tiba saja datang. Kalian sudah mau turun kah? Tanya ketiga kawanku. Loh, sampai ke puncak aja belum? Kok mau turun sih? Duh, kirain kalian udah mau turun. Ucap Zaki padaku. Katanya kalian mau di tenda saja. Kok ikut naik? Kalian lama sih, jadi makanya saya nusul. Ya gimana mau cepet sampai? Orang jalan kami aja benar-benar lambat kok. Kami pun kemudian memilih melanjutkan perjalanan menuju puncak. Semangat kami mulai begitu membara ketika puncak gede terlihat jelas di depan mata kami semua. Kami pun akhirnya sampai di puncak gede. Kami benar-benar lega sesaat setelah kami sampai di puncak gede. Namun ada sedikit rasa kecewa yang menyelimuti kami. Yaitu perasaan kecewa akibat pemandangan yang terlihat hanyalah kabut tebal dan menyelimuti puncak gede. Semuanya putih tertutup kabut. Setelahnya kami pun tidak lupa untuk bersuah foto di atas puncak gede, meskipun pemandangan yang terlihat tidak begitu jelas. Namun bukan berarti kami tidak ingin mengabaikan momen kami di atas ketinggian. Iya bukan? Setelah selesai bersuah foto, kami pun menyempatkan diri untuk ngopi-ngopi sahdu di atas ketinggian. Karena merasa belum afdol jika kami belum ngopi-ngopi santai di atas puncak. Saat kami sedang bersantai, pandanganku terus tertuju pada Regita. Wajahnya terus murung dan tidak ada raut bahagia sedikit pun yang tergambar di diri Regita. Karena merasa khawatir, aku pun lantas mendekat ke arahnya. Aku berharap ia hanya kelelahan dan tidak sedang memikirkan hal-hal buruk. Git, kenapa? Ngelamun aja dari tadi. Nggak tahu nih, Ton. Perasaanku nggak enak. Kelelahan ya? Aku ngerasa ada banyak pasang mata memandang ke arah kita di sini. Hus, ngawur kamu. Kamu jangan bikin takut, Git. Aku nggak bohong, Ton. Perasaanku berkata begitu. Lebih baik kamu minum kopi nih. Kopi punyaku aja. Biar pikiranmu lebih rileks. Aku pun kemudian memberikan secangkir kopi hangat milikku kepada Regita. Regita pun perlahan-lahan mulai menenggaknya, bahkan sampai habis tanpa adanya sisa. Sepertinya Regita memang benar-benar gelisah. Kita harus segera turun sekarang juga. Ucap Regita tiba-tiba, dengan wajah yang benar-benar serius. Loh, kenapa Git? Pokoknya, kita harus turun sekarang juga. Jika tidak, kita semua tidak akan selamat. Ucap Regita dengan tatapan tajamnya, dan tidak ada sedikit pun raut bercanda di wajahnya. Git, kamu jangan bercanda Gak lucu tau. Turun sekarang, ayo. Kata Regita hingga membuat kawan-kawan lain pun kemudian menatap ke arah kami berdua. Kawan-kawan yang lain yang semula sedang bersuah foto dan asik ngopi sembari ngobrol pun bergegas menghampiriku dan juga Regita. Wajah penasaran benar-benar tergambar jelas di raut mereka semua. Ada apa kalian? Kok Regita sampai teriak gitu? Gak ada apa-apa kok, Ril. Regita lagi gak mood aja mungkin. Bener, Git? Tanya Aril. Anehnya, saat Aril menanyakan apa yang terjadi padanya,
Regita hanya terdiam 1000 bahasa. Ia bahkan tidak menatap ke arah Ariel atau yang lainnya juga. Ia hanya menunduk dan tidak berucap satu kata pun. Karena tidak ingin membuat yang lain khawatir, aku pun kemudian berusaha untuk meyakinkan kawan-kawan yang lain jika Regita hanya kelelahan, hingga ia sampai berteriak tidak jelas. Mendengar apa yang aku ucapkan, semua kawan-kawan pun menjadi lega. Mereka pun kemudian kembali melanjutkan aktivitas santai mereka, sementara aku masih dihantui rasa bingung yang terus menyelimutiku. Namun anehnya, sesaat setelah kawan-kawanku beranjak, tatapan Regita lantas berbalik tajam ke arahku. Bahkan ia menatapku seakan-akan ingin melampiaskan kemarahannya padaku. Aneh memang, namun ini yang benar-benar aku alami, hingga aku pun merasa takut dan merinding seketika. Git, kenapa sih lo? Regita tidak menjawab ucapanku sama sekali. Namun ia terus menatapku dengan tatapan yang benar-benar tajam. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku terus bertanya-tanya tanpa henti, berusaha untuk mencerna segala hal, namun aku tetap tidak bisa. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba saja Regita berbisik padaku. Namun suaranya benar-benar lain, dan aku tahu betul jika itu bukan suara Regita. Pulang sekarang, atau mati di tanah ini, bisik Regita dalam bahasa Sunda. Astagfirullahaladzim. Aku berteriak spontan. Aku langsung beranjak dari hadapan Regita dan berjalan mundur karena rasa takut. Sementara tatapan Regita masih tertuju padaku. Karena tidak ingin hal buruk lainnya terjadi, aku pun kemudian mengajak semua kawan-kawanku untuk turun dan bergegas untuk meninggalkan puncak gede. Woi, teman-teman, ayo turun. Ucapku tegas pada teman-temanku. Karena melihat sikapku yang cukup aneh dan ucapanku yang begitu tegas, kawan-kawanku pun sudah mulai paham dengan apa yang terjadi. Mereka tidak banyak tanya kepadaku, namun mereka semua tidak segan untuk mengikuti ucapanku detik itu juga. Aku kemudian meminta tolong pada Zaki dan juga Ariel untuk membawa Regita turun, dan terus menjaga Regita di genggaman keduanya. Sementara aku berusaha untuk menenangkan diriku sendiri, dan memilih untuk berjalan di paling belakang, untuk memastikan kondisi kawan-kawanku aman. Sepanjang perjalanan turun menuju tenda kami, aku merasa dari arah belakang ada banyak pasang mata yang memandang ke arah rombonganku. Aku merasa merinding dan merasa ada banyak sekali kejanggalan setelah Regita berbisik dengan suara seorang nenek-nenek yang benar-benar janggal bagiku. Regita berjalan dengan diiringi oleh Zaki dan Ariel di sebelah kanan dan kirinya. Regita hanya diam dan sepanjang jalan ia sesekali menoleh ke arah belakang dan menatap tajam ke arahku. Namun, aku sebisa mungkin berusaha untuk tetap tenang. Aku tidak ingin kegusaranku justru membuat perjalanan kami untuk turun menjadi terhambat. Sepanjang jalan tidak henti-hentinya aku memohon kepada Tuhan agar kondisi Regita bisa kembali pulih seperti sedia kala. Aku juga memohon kepadanya agar perjalanan kami terhindar dari malapetaka yang bisa saja membahayakan keselamatan kami semua. Aku terus mengupayakan kebaikan di tengah perjalanan ini. Sesampainya kami di tenda, aku tidak lagi melihat rombongan kakakku. Rupanya mereka semua sudah turun terlebih dahulu. Kami pun memilih untuk bersantai terlebih dahulu di dekat tenda. Dalam situasi tersebut, kondisi Regita sudah semakin membaik dibandingkan dengan sebelumnya. Aku pun merasa lega karenanya. Tanpa sadar, jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Itu artinya kami akan kemalaman untuk turun ke bawah nanti. Tapi kami tidak punya pilihan lain, sebab rasanya tidak mungkin jika kami harus bermalam lagi di Gunung Gede. Sementara persediaan logistik benar-benar sudah menipis, dan rasa lelah pun sudah tidak mampu lagi kami tepis. Kita bakalan kemalaman nih saat turun nanti. Kalian gak masalah? Tanyaku kepada kawan-kawan yang lain. Gak masalah, Ton. Lagi pula, kita kan juga harus turun.
Kasihan juga si Regita, dia sudah benar-benar lemas. Logistik juga sudah menipis, kata Zaki padaku. Iya Ton, aku sependapat dengan Zaki. Kalaupun kita turun hari sudah begitu gelap, itu tidak menjadi halangan. Ya udah, ayo kemasi barang-barang dan juga tenda. Setelah itu kita langsung turun saja. Kami pun kemudian bekerja sama untuk membongkar tenda dengan cepat, mengemasi semua perlengkapan yang kami bawa, dan tidak lupa mengumpulkan kembali sampah yang kami bawa untuk kami bawa kembali turun ke base camp. Setelah semuanya selesai, kami semua pun bergegas untuk turun ke base camp dan menyudahi pendakian ini di Gunung Gede. Lagi dan lagi, aku berada di barisan akhir, karena aku harus memastikan semua kawan-kawanku dalam kondisi baik. Persis di depanku adalah Regita, Zaki, dan Aril yang berjalan beriringan sembari memastikan bahwa kondisi Regita akan tetap baik-baik saja hingga turun nanti. Perjalanan turun pun dimulai. Di sepanjang perjalanan kami semua hening. Mungkin karena memang kami sudah sangat kelelahan. Ditambah lagi kondisi Regita saat ini cukup mengkhawatirkan, sehingga kami tidak sempat untuk saling melempar candaan satu sama lain. Hari pun mulai beranjak petang ketika kami berjalan. Wajar saja, kami baru memulai perjalanan turun tepat di jam 4 sore. Sementara langkah kaki kami benar-benar pelan, sehingga tidak heran jika malam pun seakan-akan berjalan lebih cepat dibandingkan dengan biasanya. Pikiranku kacau saat itu, karena terus memikirkan ucapan Regita yang tidak masuk akal. Aku berpikir, apa masih belum cukup semua kejanggalan yang aku alami selama pendakian ini? Apakah keganjilan ini akan berlangsung hingga kami tiba di base camp nanti? Aku berharap semua itu akan baik-baik saja. Kalau misal capek, kita break saja. Jangan memaksakan diri pokoknya. Iya Ton, masih aman kok. Kami pun terus berjalan. Perjalanan kami menuju pos 2 berjalan mulus tanpa adanya hambatan sedikit pun. Aku pun juga tidak menjumpai kejanggalan apapun. Suara makhluk lain pun tidak kami dengar. Kami tiba di pos 2 saat hari sudah gelap. Di pos 2 inilah kejadian mengerikan yang tidak akan mungkin bisa aku lupakan terjadi. Kejadian yang membuat bulu kuduku merinding tidak karuan. Kejadian yang benar-benar membuat kami semua merasakan rasa takut yang cukup hebat. Aku tidak akan mungkin bisa lupa kejadian di pos 2 ini. Saat kami memilih untuk beristirahat sejenak di pos 2, tiba-tiba saja Regita diam terpaku. Bengong tidak karuan. Ia melihat ke arah sisi kanan dan juga kiri di sekitar pos 2. Dan secara tiba-tiba, Regita menjerit ketakutan. Kami semua langsung mengerubungi Regita. Kami berusaha untuk menenangkan Regita. Dan kami juga berusaha untuk merahasiakan kejanggalan dalam diri Regita sejak awal dari kawan-kawan perempuan di kelompok kami. Karena kami tidak ingin kawan-kawan perempuan yang lainnya parno dengan kejanggalan yang terjadi di dalam diri Regita. Karena tidak ingin membuat kawan-kawan lain khawatir, akhirnya aku pun meminta Iqwil untuk memandu kawan-kawan yang lainnya untuk jalan lebih dulu dengan jalan yang cukup pelan. Sementara aku, Zaki, dan Aril berusaha untuk menenangkan Regita yang saat itu sedang mengamuk dan terus menjerit. Istighfar, Git. Istighfar. Mereka terus mengikuti kita. Mereka terus mengikuti kita. Ucap Regita terus-menerus. Karena merasa ada yang janggal, aku dan kedua kawanku yang lain pun akhirnya mencoba untuk menolong Regita dengan terus membacakan ayat-ayat Al-Quran yang kami bisa untuk mengusir makhluk-makhluk yang terus membayang-bayangi diri Regita. Malam itu menjadi malam yang cukup menegangkan bagiku dan kawan-kawan yang lain. Malam yang tidak hanya menegangkan, melainkan juga menjadi malam yang begitu panjang. Karena kami dihadapkan dengan hal mengerikan yang saat ini kami alami. Ada yang ngikutin aku di belakang. Ada kuntilanak. Bilang ke Ziyah dan Kintan. Mereka juga diikuti oleh makhluk-makhluk itu. Beritahu mereka untuk baca ayat Al-Quran. Ucap Regita terus-menerus.
Saat itu, Gita memang sedang dalam bayang-bayang makhluk mengerikan yang terus mengintainya. Namun ia tidak sampai kerasukan karena ia berusaha terus-menerus untuk mengontrol dirinya sendiri dan membentengi tubuhnya dengan bacaan Al-Quran yang ia bisa. Meskipun ia tidak henti-hentinya terus menjerit karena rasa takut, karena tidak ingin Ziyah dan Kintan mengalami kerasukan akibat makhluk yang mengikuti mereka. Akhirnya aku pun meminta Zaki untuk menyusul keduanya, untuk memberitahukan perihal apa yang dilihat oleh Gita. Meskipun aku dan yang lainnya tidak melihat secara langsung apa yang dikatakan oleh Regita. Namun kami percaya dengan semua ucapan Gita, karena memang mata batin Regita itu sebelumnya memang sudah terbuka, sehingga ia begitu peka dengan hal-hal gaib yang berada di sekitarnya. Aku pun baru tahu setelah Gita memberitahukannya kepadaku tentang mata batinnya yang ternyata sudah terbuka, bahkan sejak pertama kali menginjakkan kaki di Gunung Gede ini. Zaki bergegas pergi dan memberitahukan Ziyah dan juga Kintan. Keduanya nampak shock saat pertama kali Zaki memberitahu mereka. Namun mereka tetap mau mengikuti apa yang diucapkan oleh Zaki, sebab mereka pun tidak ingin mengalami hal buruk di dalam perjalanan turun ini. Mereka ingin semuanya baik-baik saja, meskipun tidak dipungkiri jika raut wajah ketakutan benar-benar tergambar dengan jelas di wajah keduanya. Setelah Regita mulai tenang, aku mengajak dia untuk kembali melanjutkan perjalanan, sebab rasanya tidak akan aman jika kami terus berada di Gunung Gede, sebab demit itu terus-menerus mengikuti langkah kami. Regita pun mengikuti apa yang aku ucapkan, dan kami pun mulai kembali melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba saja Regita berhenti dan ia pun menangis terseduh-seduh. Serasa berteriak dengan teriakan yang begitu kencang. Bangsat, kenapa sih ngikutin aku terus? Amuk Regita. Ternyata sosok dedemit kuntilanak yang sedari tadi itu mengikuti Regita, tiba-tiba berdiri di hadapannya, hingga membuat Regita sok ketakutan. Istighfar, Git. Istighfar. Baca semampu kamu. Aku terus berusaha untuk menenangkan Regita, meskipun aku sendiri pun benar-benar merasa ketakutan. Namun paling tidak, aku adalah laki-laki yang masih bisa mengontrol emosiku sendiri. Sementara Regita tentu akan sulit mengontrol semuanya. Regita pun terus membaca bacaan ayat Al-Quran yang ia bisa. Begitupun denganku dan juga kawan-kawan yang lain. Di sepanjang perjalanan kami, tidak henti-hentinya melantunkan ayat Al-Quran. Benar saja setelah Regita memberitahu kami jika makhluk mengerikan itu berada tepat di hadapannya. Aku mencium bau aroma melati yang begitu menyengat. Aku juga mencium bau bangkai dan bahkan bau amis. Rasanya semua aroma tidak sedap itu berhasil membuat perutku benar-benar mual dan tidak sanggup menahan aroma yang menyengat itu. Kami pun kemudian melewati sebuah tempat bekas shelter, kayak bangunan gitu. Regita bilang kalau saat melintasi tempat itu kita semua harus mengucap permisi, karena banyak sekali sosok-sosok pendaki gentayangan yang terus-menerus meminta tolong kepada Regita. Karena Regita perlahan-lahan mulai bisa mengontrol dirinya sendiri. Alhasil aku pun meminta Regita dan kedua kawanku yang lain untuk mempercepat langkah, guna menyusul kawan-kawan yang lain agar kami semua tetap berada di dalam rombongan yang sama dan tidak pecah belah. Kami pun akhirnya berhasil menyusul kawan-kawan yang lain, dan kini kami berjalan beriringan menuju base camp dari pos 2. Usut punya usut, kuntilanak yang sedari awal mengikuti Regita nyatanya masih belum pergi juga. Ia seakan-akan menunjukkan sikap jika ia ingin selalu berada di dekat Regita. Aku yang mendengarnya langsung dari Regita pun merinding seketika. Sesampainya di pos 1, saat itu kondisi benar-benar sunyi. Kami adalah rombongan pendaki terakhir yang turun, sementara pendaki-pendaki lainnya sudah jauh di depan rombongan kami kala itu. Tiba-tiba saja, Ariel keceplosan mengucapkan suatu hal yang sontak berhasil membuat kawan-kawan lainnya menoleh keheranan. Masih ngikutin gak, Git?
ucap Ariel. Alhasil, semua orang parno sesaat setelah mendengar ucapan Ariel. Kini semua kawan-kawan yang lain pun akhirnya tahu jika sedari awal rombongan kami diikuti oleh makhluk-makhluk mengerikan yang ada di Gunung Gede. Gita pun mengatakan kepadaku dan juga Ariel jika kami masih diikuti oleh mereka. Gita juga berkata jika ada bagian dari makhluk-makhluk itu yang mau pulang di Batu Gede. Maksudnya, yang mengikuti kami semua ada yang hendak pulang ke tempatnya di Batu Besar, dekat pos 1. Dan kami dilarang olehnya untuk menginjak batu. Memangnya kenapa, Git? Kalau kita sampai menginjak batu itu? Bisa jadi, kita semua tidak akan pernah bisa pulang. Semengerikan itu, Git. Kita tidak pernah tahu niat baik ataupun buruk makhluk-makhluk mengerikan di Gunung Gede itu, Ton. Maka dari itu, kita hanya perlu untuk mawas diri. Kalau begitu, kita benar-benar harus jaga sikap dan jaga ucapan di sepanjang perjalanan turun ini. Terlebih lagi, mereka masih ada di belakang kita dan terus mengintai pergerakan kita. Apa sebelumnya kita buat salah ya, Git? Makanya mereka semua terus-menerus mengikuti kita. Entahlah, Ton. Kita harus banyak doa. Jangan sampai terjadi hal buruk pada rombongan kita, Ton. Sepanjang perjalanan turun, kami memilih untuk terus membaca ayat-ayat Al-Quran untuk menepis semua hal buruk yang bisa saja terjadi kepada kami. Kami berharap kami bisa sesegera sampai di basecamp Gunung Gede. Memang benar, ternyata ada batu besar sama persis seperti yang dimaksud oleh Regita. Padahal sebelumnya Regita mengatakan jika batu itu cukup jauh dari tempat kami berdiri waktu itu. Batu itu memang benar-benar besar dan sangat epik. Orang yang memiliki kelebihan pasti akan tahu makhluk-makhluk seperti apa yang berada di batu besar itu. Saat melewati batu besar itu, kami semua hening, karena kami tahu ada banyak sekali makhluk mengerikan di batu besar itu. Meskipun kami sendiri tidak melihatnya secara langsung, hanya Regita yang tahu betul makhluk-makhluk mengerikan yang berada di batu besar itu. Ton, kita nggak lagi ada di dimensi mereka kan, Ton? Semoga saja tidak, Zak. Jujur aku pun merinding. Agak kapok aku, Ton. Udah jangan berpikir seperti itu. Aku yakin kita semua akan selamat. Kenapa sih, Ton? Regita harus bisa ngelihat setan. Kan jadi ngeri-ngeri gini kan? Hush, jangan bilang gitu, Zak. Kalau Regita nggak ngasih tahu ke kita perihal apa yang dilihatnya, justru kita nggak akan pernah mawas diri. Beruntung ada Regita di tengah-tengah kita. Tapi kan kita terus dihantui rasa takut, Ton. Iya, kita hanya harus bertahan untuk beberapa waktu saja, Zak. Semua pasti aman kok. Ucapku berusaha untuk meyakinkan Zaki jika semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak ingin Zaki justru berpikiran buruk ke Regita hanya karena Regita mampu melihat banyaknya makhluk mengerikan di sekeliling kita. Bagaimanapun juga di dalam satu kelompok, kami harus satu suara dan tidak boleh ada yang saling menyalahkan di antara kami. Sebab pendakian tidak sebercanda itu dan tidak bisa dianggap sepele begitu saja. Zaki pun mau paham dengan apa yang aku ucapkan. Kami pun terus berjalan di sepanjang perjalanan. Aku terus-menerus mencium aroma tidak sedap yang entah asalnya dari mana. Namun aku harus berusaha untuk meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku yakin itu. Selepas melewati batu besar itu, Regita kemudian memberitahukan kepada kami jika di depan sana ada pohon jengjing. Di sana ada juga yang mau pulang. Sosok itu adalah sosok yang terus-menerus berada di belakang Kintan dan mengikuti Kintan. Dan benar saja, di depan ada pohon jengjing yang sangat besar. Kami pun berhenti sebentar dan berjalan kembali saat Regita menyuruh kami berjalan. Aku terheran-heran dengan semua hal yang diucapkan oleh Regita. Sepertinya memang kami berada di dalam dimensi mereka. Hingga satu persatu makhluk yang sebelumnya mengikuti kami pun pulang ke tempat singgahnya. Dan anehnya Regita bisa tahu persis di depan sana. Padahal kan kami belum melewati tempat-tempat yang dimaksud oleh Regita sebelumnya.
Karena Regita terus mengatakan tempat-tempat tak masuk akal satu persatu, akhirnya aku pun terus bertanya-tanya dalam diriku sendiri. Tempat apa lagi yang akan kami jumpai setelah ini? Dan kapan kami bisa lepas dari belenggu makhluk-makhluk mengerikan yang terus-menerus membuntuti kami tanpa henti? Masih banyak makhluk yang ada di belakang kita nggak, Git? Masih banyak, Ton. Setelah ini, ada banyak makhluk bandel yang enggan untuk kembali ke rumah mereka. Mereka bilang jika mereka ingin ikut kita sampai bawah. Mendengar itu semua, aku pun merinding. Rasanya malam ini benar-benar panjang. Kami terus-menerus mengantarkan makhluk-makhluk mengerikan yang terus membayangi perjalanan kami. Sementara di tengah rasa takut kami harus tetap berjalan, sebab jika kami memilih mundur, maka semuanya tidak akan berujung selesai. Kita harus berani. Ingat, kedudukan manusia lebih tinggi dibandingkan makhluk-makhluk mengerikan itu. Ucapan Regita ada benarnya. Bukankah sudah sepatutnya kami semua berani menghadapi makhluk-makhluk mengerikan itu dan tidak dihantui rasa takut yang berkepanjangan? Aku pun memupuk rasa keberanianku dan berusaha untuk tidak mengindahkan makhluk-makhluk mengerikan itu. Setelahnya Regita pun mengatakan jika makhluk yang mengikuti Ziyah akan pulang ke kebun lobak. Makhluk yang mengikuti Ziyah ini cukup bandel dan enggan untuk kembali ke asalnya. Ia bahkan ingin ikut bersama kami hingga sampai ke bawah nanti. Gita pun sempat bingung bagaimana cara untuk memaksa makhluk itu pulang ke kebun lobak tanpa mengikuti kami terus-menerus. Benar saja, di depan kami kemudian melewati kebun lobak. Saat berada di kebun tersebut, Gita tiba-tiba saja histeris. Sontak, sikap Regita berhasil membuat kami semua kebingungan. Sebab Gita terus berteriak histeris dan sulit untuk dikendalikan. Bahkan ia hampir kerasukan di kebun lobak tersebut karena ia sulit untuk mengontrol dirinya sendiri. Akhirnya aku pun turun tangan untuk berusaha mengendalikan Gita. Git, kendalikan diri kamu. Jangan sampai makhluk-makhluk itu menguasai kamu, Git. Di bawah kakiku, Ton. Kenapa, Git? Kenapa? Ada kepala kakek-kakek tepat di bawah kakiku. Ucap Gita benar-benar panik. Sontak aku pun juga shock. Bagaimana tidak, ada kepala kakek-kakek tepat di bawah kaki Regita. Bukankah itu hal yang sangat-sangat mengerikan? Aku sendiri bingung harus berbuat apa, karena memang aku tidak bisa berpikir jernih sesaat setelah Regita mengatakan itu. Ayo kita beranjak dari sini, Git. Aku berusaha untuk tetap bersikap tenang. Nggak semudah itu, Ton. Tubuh kakek itu ada di depanku sekarang, sementara kepalanya terpisah dan berada tepat di bawah kakiku. Kita nggak mungkin bisa pergi begitu saja, pasti sulit. Terus kita harus berbuat apa, Git? Gak mungkin kan kita diam saja di sini? Tiba-tiba saja Amel mendekat ke arahku dan juga Regita. Ia lantas memberikan kalung taring babi miliknya ke Regita. Pakai ini, Git, untuk jaga-jaga. Ini apa, Mel? Pakai aja. Ucap Amel tanpa memberikan penjelasan lebih detail tentang kalung yang diberikannya kepada Regita. Namun setelah Regita memakai kalung itu, justru hal buruk lainnya datang begitu saja. Suasana pun semakin mencekam karena penunggu kalung milik Amel itu marah besar akibat kalungnya dipakai oleh orang lain dan bukan dipakai oleh Amel sendiri. Munculnya seorang kakek-kakek tua lain di dekat Regita. Ia lantas berbicara dengan bahasa Sunda kepada Regita. Namun Regita tidak tahu maksud dari perkataan sang kakek, sebab Regita memang tidak bisa berbahasa Sunda. Alhasil, aku berusaha untuk membantu Regita dengan menerjemahkan semua ucapan yang dilontarkan oleh sang kakek, yang diucapkan ulang oleh Regita. Uniknya, kata Regita, sang kakek bisa mendengar apa yang kami ucapkan, dan bahkan ia bisa melihat keberadaan kami semua. Namun aku dan yang lain tidak bisa melihat ataupun mendengarkan perkataan sang kakek, dan yang bisa tahu hanyalah Regita saja. Sang kakek itu bilang
jika kalung yang diberikan oleh Amel dan sekarang dipakai oleh Regita adalah kalung milik cucu yang dijaganya. Ini kalung incu urang, kunaon dipakai ku batur. Lamun incu urang kunaon-naon, kumaha. Ucap kakek tua itu di hadapan Regita. Aku pun mencoba untuk menerjemahkan dan meminta Regita untuk menjawab ucapan sang kakek atas tuntutannya. Punten, Mbah. Dede emak teterang. Maafkan we. Di antara iya, ayah incu urang. Saha kek cucuna anak Bapak Alif. Ucap Regita memastikan. Amel itu, Ton. Ucap Ziah kepadaku. Kebetulan, sesaat setelah memberikan kalung miliknya ke Regita, Amel langsung pergi ke belakang. Itu artinya, penunggu kalung itu adalah penjaga Amel. Mungkin telah terjadi pergesekan di antara makhluk-makhluk di Gunung Gede dengan penjaga Amel itu. Sehingga hal ganjil pun beberapa kali terjadi di sepanjang pendakian ini. Meskipun tidak dipungkiri, mungkin memang ada sikap atau perkataan rombongan kami yang mungkin keliru di sepanjang pendakian ini, hingga kami turun saat ini. Aku pun kemudian memanggil Amel untuk mendekat ke arahku dan juga Regita. Aku menanyakan segala hal tentang penunggu kalung yang Amel berikan ke Regita. Dan ternyata, selama ini Amel sendiri pun tidak tahu menau perihal kakek tua penjaga kalungnya. Memang benar kalung itu adalah kalung pemberian kakek buyutnya. Namun ia sendiri tidak sadar jika selama ini ada yang jaga dirinya dari hal-hal buruk. Tapi aku yakin kok, sosok yang ada di dalam kalungku tidak akan berbuat jahat. Sebab kakek buyutku dulu adalah orang yang begitu baik. Jadi aku bisa pastikan kakek justru akan menyelamatkan kita dari mara bahaya amukan makhluk-makhluk mengerikan yang ada di Gunung Gede ini. Ucap Amel menjelaskan padaku. Orang mamual ngaganggu, orang maarek ngajaan, soalna lubah jahil di dia. Ucap kakek tua penunggu kalung Amel itu lewat Regita. Itu artinya kita bisa percayakan keselamatan kita kepada kalung penunggu Amel. Semoga semuanya baik-baik saja. Kami pun terus berjalan, hingga kami hampir melewati pintu rimba. Sesaat setelahnya Regita pun kembali bilang, jika sang kakek kembali mengucapkan beberapa kalimat kepada kami semua. Saya mau ngejagain sampai jembatan. Soalnya banyak yang jahil di sana. Kalau sudah melewati jembatan, kalung ini kasih lagi. Ucap sang kakek tua itu kepada Regita. Aku pun kemudian menjawab ucapan sang kakek melalui Regita agar kami tidak salah berkomunikasi. Iya, Kek. Terima kasih. Ntar akan saya kasihkan lagi. Kami juga sempat mendapatkan pesan dari sang kakek kalau kami melewati jembatan panjang di depan. Kami wajib mengucapkan kata permisi sebagai bentuk hormat kami kepada makhluk-makhluk penghuni yang ada di sana. Sehingga kami bisa lepas dari dimensi mengerikan yang saat ini sedang kami lewati. Akhirnya kami pun berhasil melewati jembatan itu, dan sesaat setelahnya, kalung yang dipakai Regita pun dikembalikan lagi kepada Amel. Namun sesaat setelah melewati jembatan itu, nyatanya kami masih mendapatkan beberapa gangguan. Tiba-tiba saja Regita tersenyum sembari tertawa. Aku pun keheranan dan sedikit ketakutan. Khawatir Regita sampai kerasukan. Git, kenapa Git? Itu ada yang hajatan sambil jaipongan gitu di situ. Lucu deh. Ah, serem gak tuh? Enggak serem. Yang joget-joget pada cantik kok. Padahal jelas-jelas tempat itu yang ditunjuk oleh Regita hanyalah hamparan kebun dan tidak ada keramaian apapun. Namun setelah Regita mengatakan jika makhluk-makhluk yang dilihatnya tidaklah jahat, aku pun tidak begitu takut. Begitu juga dengan kawan-kawan yang lain. Kami pun terus melanjutkan perjalanan kami, dan tiba-tiba Regita meminta kami semua untuk berhenti dulu di sebuah tempat. Mereka minta calon pengantin di antara kita.
sebab mereka menyukai salah satu lelaki yang ada di rombongan kita. Ucap Regita. Semuanya di situ menjadi bingung. Siapa? Tapi aman gak? Aku membalas ucapan Regita, penasaran. Iqwil, Faris, sama Aril. Mereka sedang memandang ke arah ketiga teman kita itu. Beruntung namaku tidak disebut. Mungkin karena memang wajahku tidak setampan itu kali ya. Sampai-sampai setan pun enggan untuk melirik ke arahku. Tapi aku merasa beruntung karena tampang pas-pasanku. Akhirnya kami pun tiba di pos polisi kehutanan. Di situ ada pohon pisang dan Regita langsung melewatinya. Sesaat setelahnya ia merasa benar-benar lega, karena menurutnya disitulah gerbang keluar dari dimensi gaib yang ada di Gunung Gede. Kami pun kemudian turun ke base camp. Di base camp, kami pun saling berbincang satu sama lain. Aku pun juga sempat bertanya kepada Gita. Awal mula mata batinnya sampai terbuka. Dan dia bilang, jika dulu mata batinnya sempat ditutup. Makanya sekarang ia pun sempat kaget ketika bisa melihat makhluk-makhluk mengerikan itu. Artinya, mata batinnya kembali terbuka. Banyak sekali pembelajaran yang bisa aku dan kawan-kawanku dapatkan di sepanjang perjalanan ini. Beruntung kami sangat solid, hingga kami bisa turun dengan selamat tanpa ada yang terluka sedikit pun. Cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat kalian semua yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.